Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk Anda yang ingin mempelajari SAP PP Modul, saya sudah menyediakan situs di www.sapindonesia.net. Di situs itu saya membahas SAP PP Modul mulai dari master data, material master PP, BOM, work center, routing, production version, dan proses proses transaksi baik itu pada planning proses, kemudian MRP, material requirement planning, apa yang dimaksud dengan MRP, kemudian bagaimana cara menjalankan MRP, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari proses MRP. Dan inti dari SAP PP Modul adalah sehari-harinya kegiatan produksi melakukan proses production order creation ya. Jadi ada production order execution yang melakukan proses produksi setiap harinya yang dilakukan oleh tim produksi baik itu pada create order creation, kemudian release order, kemudian cek dari material availability, ketersediaan material komponen, kemudian capacity planning, cek juga pada kapasitas mesin yang tersedia yang akan digunakan, kemudian scheduling ya, pengaturan penjadwalan scheduling, kemudian good issue of komponen, berarti material staging yang akan dilakukan dari tim produksi melakukan reservasi ke warehouse. Kemudian confirmation adalah proses hasil dari proses produksi finish product maupun semi finish product. Good receipt berarti hasil dari pengakuan hasil dari finish product, dan terakhir adalah TECO atau technical complete ya, proses penyelesaian finishing dari proses produksi. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga di pembahasan SAP Indonesia.net ini, saya membahas configuration, di mana ini setiap modul di SAP, baik modul SD, MM, FICO, PM, QM, semua ada konfigurasi. Dan ini menjadikan suatu hal yang penting, ya, manakala Anda ingin betul-betul menguasai SAP PP tentunya, yang saya lihat hierarkinya ini lebih ke konsultan gitu ya. Biasa yang melakukan proses konfigurasi itu adalah konsultannya, konsultan SAP. Maka di sini saya mengajarkan konsep konfigurasi. Diharapkan Anda juga menjadi konsultan SAP-nya gitu ya dalam proses SAP PP. Oke. Di konfigurasi tentu saja yang dibahas konfigurasi dari master data ya. Master data baik itu pada BOM, routing, ataupun pada work center. Kemudian juga MRP-nya, konfigurasi di MRP yang MTS ini saya tunjukkan di konfigurasi bagaimana cara mengkonfig ya strategi yang MTS dan MTO. Kemudian order type dependent parameter ya. Jadi kita tahu bahwa di production order itu ada order type ya, order type masing-masing yang tentu saja dibedakan dari proses bisnisnya. Bisa saja order type itu berdasarkan dari kegiatan proses bisnis normal proses ya, normal proses produksi, atau yang repack produksi, atau dismantling, atau recycle. Jadi dibeda-bedakan di order type ya. Dan itu saya ajarkan bagaimana cara mengkonfig order type baru, dan sekaligus bagaimana melakukan proses konfirmasi terhadap order itu sampai TECO gitu ya. Itu penting buat produksi, bagaimana cara melakukan proses seperti itu. Oke, pembahasan kita kali ini masih membahas tentang batch ya. Pembahasan kita tentang batch. Tempo hari saya sudah membahas tentang batch batch management. Kali ini saya memfokuskan diri membahas tentang batch determination, dan ini pun bagian dari batch management dan juga bagian dari SAP PP yang Anda harus ketahui juga pola caranya bagaimana melakukan proses
batch determination ya. Khususnya di SAP PPPI ini menjadi urgent, penting karena adanya batch ya. Dimana di video tutorial sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa urgensi dari batch itu harus ada khususnya di manufacturing food, chemical gitu ya, yang mereka tracingnya lebih ketat gitu ya, dengan cara batch. Sehingga polanya nanti di PP, di SAP PP ada yang disebut dengan batch determination ya. Agenda kita pembahasan tentang batch determination adalah overview, kemudian batch determination itu bisa dipakai di logistik ya. Nanti kita lihat bagaimana cara menggunakan batch determination di logistik, kemudian di production tentu saja ya. Kemudian ada juga yang di pengiriman. Jadi di modul-modul juga nanti akan terlihat pemakaian batch determination, kemudian master data, dan ini pada akhirnya nanti kita implementasikan batch determination yang sudah kita config itu pada production order. Oke. Jadi lihat ini overview-nya. Jadi batch determination digunakan di dalam inventory management, di dalam production, sales distribution, dan warehouse management. Jadi ini benar-benar digunakan di semua logistik, di semua kondisi, sehingga ini menjadi urgensi Anda harus tahu ya caranya gimana. Kemudian ini digunakan untuk memilih batch dan mengalokasikan komponen di dalam manufacturing order atau di dalam outbound ya, penjelasan dari yang atas ya. Jadi kalau di inventory management tentu saja alokasi ketika penerimaan barang ya. Penerimaan barang itu ada batch yang kita bisa lakukan proses determination. Kemudian juga pada manufacturing ya, pada manufacturing di mana kita tahu di dalam order itu ada komponen ya, ada komponen-komponen yang mengandung batch gitu kan, banyak. Nah, pengambilannya biasa kita bisa lakukan proses secara manual, itu tidak masalah. Anda masukkan satu-satu batch dan itu tentu saja menjadikan effort dan kesalahan pengambilan. Kenapa kesalahan? Karena kita berharap material yang sesuai dengan batch itu nanti ada strateginya, ada yang memang kita FIFO, ada FEVO, ada LIFO ya. Jadi betul-betul pengambilan itu yang sesuai dengan masa kadaluarsanya ya. Jadi gitulah pengaturan batch determination bisa melakukan proses seperti itu. Jadi di manufacturing ketika tadi ada BOM, kemudian kita melakukan proses confirmation, maka batch itu bisa kita determination ya. Bisa diatur hanya batch yang memang harus dipakai habis dulu misalnya gitu ya, konsepnya gitu. Kemudian juga di dalam outbound, tentu saja di dalam outbound delivery kita tidak mungkin mengirim atau menjual barang yang habis expired ya kan, yang mau expired kan, ini kan tidak mungkin, tidak boleh begitu ya. Maka kita gunakan juga proses namanya batch determination pada modul SD ya, agar betul-betul dia benar mengambil barang yang masa kadaluarsanya sesuai ditentukan gitu kan, yang betul-betul panjang masa kadaluarsanya. Kemudian juga pada transfer ya, tentu saja proses good issue maupun good issue tadi ya, good issue maupun proses transfer juga batch-nya bisa kita ikut sertakan ya, agar betul-betul ini terjaga ya, dari mulai pembelian, kemudian produksi, kemudian pengiriman, betul-betul batch-nya itu betul-betul batch yang memang yang sudah kita atur secara batch determination agar mencapai maksimal apa yang diharapkan oleh perusahaan ya. Kemudian sistem secara otomatis mengassign batch pada komponen berdasarkan searching strategi dan sort rule ya. Nanti pengaturan batch determination itu nanti ada di config. Nanti saya ajarkan bagaimana cara config-nya di awal, kemudian setelah Anda pahami konfigurasinya baru Anda bisa mengaktifkan strategi dan sort rule ini ya, strategi dan sort rule. Nanti di dalam strategi dan sort rule ini
bisa dipasangkan inisialisasi ya, di bawahnya ini bisa dipasangkan inisialisasi FIFO, FEVO, dan LIFO. Ini tentu saja berdasarkan dari material-material yang kita pilah-pilah. Ini barang ini bagaimana, mau didahulukan ketika ada langsung keluar, atau FIFO berarti first in first out yang ada langsung keluar, atau FEVO first expired first out yang expired langsung keluarkan, atau yang last in first out begitu ya. Jadi ada beberapa ini bisa ditempelkan di strategi dan short roll. Kemudian bed determination dilakukan secara manual atau automatic pada manufacturing order. Jadi proses melakukan bed determination itu bisa kita melakukan proses dengan mengklik tombol bed determination, atau diotomatiskan juga bisa ya. Misalnya ketika proses rilis, otomatis dia akan melakukan proses bed determination, pengambilan bed berdasarkan yang sudah kita tentukan, yang sudah kita determinasikan di dalam strategi dan short roll ya. Oke. Dan ini adalah diagram dari batch determination seperti ini. Nanti Anda baca dengan penjelasan yang saya berikan. Oke, saya kira untuk pemula, untuk awal tentang batch determination, tentang overview dari batch determination, nanti bisa Anda lihat ini gambar-gambarannya seperti ini. Untuk lebih masuk lagi ke dalam, nanti saya akan ajarkan konfigurasinya dengan materi yang saya janjikan di sini, dari overview sampai ke pemakaian di production order ya. Anda ikuti nanti pembahasan saya sedikit-sedikit tentang batch determination, sehingga Anda bisa terapkan di perusahaan-perusahaan Anda yang tentu saja menggunakan SAP PP. Oke, demikian saja pembahasan tentang batch determination overview. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.